yang harus pelayanannya yang harus dikerjakan. Jadi nggak ikut dengan kita malam hari ini. Oke, saya 12 tahun ada di Kemayoran. Jadi sebelum saya masuk Harvest ini saya ada di Kemayoran, teman-teman. Saya di Kemayoran, Pastor Audi tahu. Saya ada di Kemayoran dan sebuah tempat yang baru buat saya 13 tahun lalu. Sebuah tempat yang mungkin saya berpikir sebelumnya saya nggak mungkin masuk Kemayoran, dan memang nggak kepikir saya akan masuk Kemayoran. Tapi teman saya kasih waktu saya antar undangan untuk kakak saya menikah kepada teman saya ini pelayanan di situ, dan waktu saya antar dia bilang, wah kebetulan bro, saya ini lagi berdoa sama Tuhan, siapa yang mau melanjutkan pelayanan di sini, karena dia dipanggil orang tuanya di Manado, di tepatnya di Kawangkoan. Dia harus temani orang tuanya yang udah tua, dan dia anak pendeta, dan dia harus menemani, dan dia dipersiapkan untuk meneruskan pelayanannya sama orang tuanya. Kebetulan bro datang, dia bilang, saya berdoa supaya Tuhan kirim orang untuk menggantikan saya. Bro, mau nggak melanjutkan pelayanan di Kemayoran? Saya senyum, saya ketawa, saya bilang, yang benar dan segala macam. Singkat cerita kami masuk di sana. Kami cuma dikasih waktu itu cuma 3-4 hari, nggak sampai 1 minggu. Karena dia harus secepatnya pergi ke Manado. Teman saya itu namanya Richard Lapian. Dia harus segera pergi ke Manado karena orang tuanya udah panggil dia. Nah, saya bilang cepet banget loh. Ya, saya harus segera pulang soalnya dalam waktu dekat. Oke, kasih saya berdoa. Sampai rumah saya nggak bisa tidur, saudara. Saya sharing ini sama istri. Besoknya saya sharing sama orang tua. Lalu akhirnya kami harus ambil keputusan di dalam waktu yang diberikan. Singkat cerita saya masuk Kemayoran. 12 tahun saya ada di Kemayoran. Sebuah pelayanan atau sebuah perintisan yang menurut saya agak berbeda dengan yang lainnya. Kalau teman-teman tahu Kemayoran itu ada 5 apartemen dan 4 rusun dan 1 semi apartemen. Jadi banyak sekali penduduk di sana dalam satu kawasan itu aja. Dalam satu kawasan gak lebih dari 200 meter. Jadi dalam satu kawasan itu saja. Nah, cek. Oh luar ya, kirain ini. Oke, terjadi gempa lawatan Tuhan di sana akibat kita yang ada di sini. Nah, kenapa saya katakan seperti itu? Saya masuk sana, saya punya visi Tuhan 5 tahun 1000 jiwa, manajemen akan begini. Karena saya udah belajar, saya banyak belajar bagaimana mengelola kelompok kecil atau komsel, bagaimana ibadah raya yang inspiratif dan kreatif. Saya belajar 8 hal pertumbuhan gereja. Nah, saya udah begini. Udah dari 15 jiwa dalam waktu 3-4 bulan jadi 75 jiwa, dari 1 ibadah raya menjadi 2 ibadah raya, dan akhirnya bulan ke-9 Tuhan di live ini ya. Tapi saya nggak lihat tadi, saya buka live-nya. Oke. Alamatnya apa, NCC atau Lucky? Oh ini baru. Oke. Oke. Berarti yang kawan-kawan bisa mendengar ini. Nah, saya masuk sana bulan ke-9 dalam hubungan saya sama Tuhan. Tuhan suruh tutup ibadah raya itu. Menarik ya? Saya kaget.
Karena pendeta itu yang dihitung pasti ibadah raya, jumlah jemaat, ya itunya lah. Tuhan suruh tutup, saya bilang yang benar Tuhan. Waduh, saya bergulat sama Tuhan malam itu sampai subuh. Saya bilang nggak mungkin lah, aduh yang benar Tuhan. Tutup terus gimana? Saya pendeta. Saya full time pendeta, saya nggak pebisnis, saya nggak apa, saya full. Pengembala, terus gimana Tuhan ke depan segala macam. Singkat cerita, kalau Tuhan yang suruh saudara kuat-kuatan pasti manusia kalah. Saya udah ngerti lah, saya baca Alkitab, aduh udahlah, nggak usah bakuat. Nado bilang nggak usah bakuat sama Tuhan. Saya nyerah. Saya cuma ngomong sama istri. Istri bilang terserah, kamu pemimpin, oke? Saya coba kumpulin 12 pemimpin saya waktu itu. Saya share, kaget semua mereka. Terus ke depan gimana? Saya nggak tahu. Saya bilang, saya nggak tahu. Gini aja deh, doa aja 3 bulan ini. Saya bilang masih ada waktu 3 bulan untuk menuju 1 tahun. Kita doa deh. Udah, kalian doa. Saya doa lagi, kalian doa. Saya ngomong ke teman-teman pendeta, pokoknya saya ngomong ke rekan-rekan, saya dibilang aneh, gila, lumayan udah kalau itu gua aja lah yang jalanin dan segala macam. Kedua orang tua saya nggak setuju, kayak gitulah. Saya bergulat lagi sama Tuhan sampai akhirnya clear buat saya. Yes Tuhan, karena saya tahu Tuhan lagi membawa saya lebih lagi. Padahal saya punya visi 5 tahun 1000 jiwa. Saya bilang sama Tuhan minimal loh Tuhan. Nah, tapi 9 bulan Tuhan suruh seperti itu. Singkat cerita, akhirnya kami shifting ke gereja pemuritan. Menarik, waktu itu gereja-gereja belum ngomong pemuritan. 5 tahun ini gereja-gereja ngomong pemuritan, discipleship, bahkan beberapa gereja merubah namanya. Tapi kami sudah mulai dari 12 tahun lalu. Kami udah mulai. Nah, teman-teman, di Kemayoran itu daerah Bronx, daerah jahat, nakal. Cari apa semua ada di sana. Pemilik nightclub ada di sana. Pemilik diskotik yang ada di Jakarta. Pembunuh ada, debt collector ada. Kemayoran itu ada semua. Jablay, wanita simpanan, pelacur, semua ada. Semua ada. Dan saya melayani orang-orang kayak begitu. Bahkan saya punya jemaat 9 Afrika. Beberapa jemaat Indonesia bilang, Pak Pendeta ini enggak takut. Saya bilang selama mereka ada di gereja enggak buat apa-apa, kenapa kita takut? Mereka bisnisnya ini enggak pusing saya. Nah, nanti gimana kita dijebak? Enggak pusing, saya bilang enggak mungkin kita dijebak. Nah, dan enggak pernah ada masalah memang. Nah, jadi kalau ada orang Afrika datang, saya harus khotbah 2 bahasa. Indonesia Inggris, pada Inggrisnya nggak begitu bagus-bagus amat. Indonesia Inggris, supaya mereka mengerti, kasihan kalau enggak. Nah, puji Tuhan latar belakang jemaat kami hampir 90% orang-orang aneh, tanda kutip, orang jahat, orang malam. Dan kami bersyukur akhirnya kami muridkan. Karena kalau satu arah itu nggak bisa, nggak kena ibadah raya sama mereka. Nggak kena. Akhirnya kami shifting ke gereja pemuritan, dan ini bakal itu sebelum bakal buah tuh belum jadi buah. Ini bakal pemuritan di gereja kami yang di Pondok Gede meledak. Kami bersyukur dengan hal itu. Dan sampai akhirnya kami menjadi, ya kami bisa bilang lah menjadi, sampai hari ini masih ada pemuritan dan udah kemana-mana, udah nggak terhitung lagi hasil dari Kemayoran. Jadi udah kemana-mana, luar negeri segala macam, mereka udah melahirkan anak cucu. Kami udah nggak tahu lagi. Pokoknya buat kami udahlah, lu dimanapun lu berada, lu muridin, lahirkan murid, dan anak murid lu lahirkan lagi murid. Pokoknya melahirkan. Saya udah nggak tahu berapa generasi di bawah kami, dan nggak penting buat kami. Yang penting nama Yesusnya. Generasi ke-10 nggak tahu kami, nggak tahu generasi. Mungkin udah ada ke generasi ke-15.
Nggak tahu kami, nggak apa-apa, nggak, bahkan generasi 3, 4, 5 banyak nggak tahu kami, it's okay buat kami. Nah, dari cerita ini teman-teman, saya belajar sesuatu. Saya belajar sesuatu. Jadi saya bersyukur Tuhan ajarkan hal ini. Saya diajarkan Tuhan tentang anugerah dan kasih karunia. Nah, saya senang definisi itu disimpelin. Jadi buat saya anugerah, buat saya. Silakan kalau lihat di Google penulis-penulis makin pusing. Saya pernah belajar anugerah dari banyak, makin pusing. Ada definisi makin panjang makin pusing anugerah. Jadi buat saya anugerah itu begini. Ini yang pengalaman saya. Sesuatu yang harusnya kita nggak terima tapi kita terima. Simpel aja. Itulah kasih karunia. Sesuatu yang harusnya kita nggak terima tapi kita terima. Nah, saya ngerti banget tuh. Satu kali saya besuk di salah satu rusun, saya tahu ini 2 orang debt collector, nggak takut, sama siapapun nggak takut. Saya berkunjung, lalu wah mereka lagi minum, belum malam, masih jam 2, jam 3-an, minum cete, cap tikus. Mereka minum. Nah, waktu mereka minum, mereka belum minum 80%, masih 30% lah. Jadi masih bisa diajak ngomong, masih oke. 20-30%. Nah, mereka kaget, sembunyiin cap tikusnya, tapi masih ngerokok, masih apa. Lu maaf nih Pak Pendeta, maaf nih Pak Pendeta. Saya bilang, it's okay. It's okay. Gak apa-apa, mau cari siapa? Saya sebut satu nama, padahal tujuannya ke mereka berdua. Saya sebut, oh enggak ada orang, enggak ada dia, enggak ada. Udah, saya dikasih duit segala macam. 1,5 jam saya ngomongin tentang anugerah sama mereka berdua. Enggak KKR, enggak altar call. Tiba-tiba mereka nangis. Terus mereka bilang, kalau begini siapa juga yang enggak mau bertobat Pak Pendeta? Kalau memang konsep kekristenan begini, siapa yang enggak mau bertobat? Orang so lelah, orang so capek, siapa yang gak mau bertobat? Orang mau bertobat, cuma gak tahu gimana caranya. Lelah, malu mau ke gereja. So lelah orang. Nangis. Belum didoain, saya cuma share firman Allah. Dari sebuah kejadian aja. Nangis. Oh begitu toh. Oh begitu. Oh begitu. Jadi orang ini masih boleh terima anugerah. Jadi orang ini masih selamat. Segala macam. Nah teman-teman, dari 12 tahun saya di Kemayoran, saya tahu persis. Saya mengerti sekali bahwa begitu banyak orang di luar sana perlu sekali anugerah. Ternyata gereja udah terlalu membangun benteng. Saya ini anak pendeta nih. Saya ngerti banget. Saya ngerti banget benteng, tembok yang dibangun oleh gereja. Bahkan saya kadang-kadang pun suka nih, kenapa ya saya harus bangun tembok? Kadang-kadang nih saya pikir, aduh, kayaknya udah ada yang terlalu roh agamawi nih. Karena roh ilahi musuhnya roh agamawi. Selain daging dan lain-lain ya, tentu ada iblis, setan, neraka. Tapi iblis kan udah dikalahkan. Kita nggak lagi berperang sama iblis sebenarnya, amin. Tapi lawan kita roh agamawi, susah banget loh. Dulu mana bisa khotbah begini, robek begini, mana bisa. Serius men. Halo? Dulu mana bisa main musik gak pakai dasi? Itu terjadi di gereja kami. Saya terus tunggu 8 tahun sampai papi saya bisa berubah mindsetnya. Gak mudah, emangnya 8 tahun waktu yang gampang. Nah,
malam ini saya rindu teman-teman. Kita nih harus benar dulu konsepnya, baru kita ketika melangkah ada sesuatu yang besar yang terjadi. Amin. Manusia baru. Kita ini udah diciptakan. Jadi bicara manusia baru gak usah terlalu pusing lah. Makin pusing, makin gak ngerti, makin gak dipraktekin. Saya ngerti banget deh. Waktu saya duduk jadi sekolah minggu, jadi remaja. Saya ini berjalan dalam kehendak Tuhan ini usia umur 18 tahun. Di situ saya belajar Alkitab. Saya gali sendiri Alkitab. Oh gini. Saya cari. Gak kayak sekarang Google. Wah, dulu gak ada Google. Buku apa semua. Tapi saya jarang baca buku. Saya ini aja. Udah ini aja. Baca sih buku tapi gak terlalu maniak kayak gimana. Gak salah, silakan ya. Saya bilang gak salah. Tapi saya ini aja. Oh, saya lihat ayat ini ke ayat ini. Jadi jangan terlalu gimana, akhirnya kita gak bisa mempraktekannya. Nah, jadi kita harus melihat ke depan. Di sana belakang kita masa lalu, kita harus lihat ke depan. Nah, lihat ke depan dengan konsep yang Tuhan mau dalam hidup kita, dengan kebenaran yang Tuhan mau dalam hidup kita. Mari malam ini, anugerah adalah sesuatu yang harusnya kita nggak terima, tapi kita terima. Anugerah terbesar adalah sorga, keselamatan. Itu anugerah terbesar. Dan kita harus tahu bahwa sorga harusnya kita nggak bisa terima, keselamatan harusnya kita nggak bisa terima. Tapi Tuhan kasih, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, bukan? Sehingga Ia telah mengaruniakan. Kata mengaruniakan itu unlimited. Kata mengaruniakan itu luar biasa tuh. Gak perlu kita bayar, gak perlu kita buat sesuatu. Nah, Dia telah mengaruniakan anaknya tunggal supaya kita gak binasa. Jadi anugerah keselamatan. Nah, keselamatan aja Tuhan berikan, apalagi yang lain teman-teman. Keselamatan yang terbesar, percayalah, keselamatan adalah anugerah yang terbesar. Amin. Dige ini yang di mana Dige? Kayak lagu ini kan, karya terbesar dalam hidupku apa? Bananmu yang selamatkanku. Engkaulah oh yang tak ternilai yang ku miliki. Hargai Yesus Engkau ku kagumi. Itu karya yang terbesar. Jadi ketika kita melangkah hal-hal apapun, memang banyak sekali. Kita konflik dengan suami, istri, orang tua, anak, saudara, tetangga, rekan bisnis, rekan pelayanan, banyak hal itu. Ya itu kita nggak bisa tolak. Kita kesel sama tukang ojek di jalanan sebelum ke sini, kurang aja tuh tukang ojek tadi nyerempet gua. Dia nggak tahu gua mau ke NCC, dia nggak tahu, kurang aja. Coba kalau gua nggak ke NCC, gua turun, gua pukul tuh orang. Nah, hal-hal itu bumbu-bumbu. Hal-hal itu kita harus hadapi. One day kita nggak punya uang, one day kita merasa lonely, one day kita ngerasa sesuatu. Kok susah banget nih hidupnya. Gue udah baca firman, gue udah doa, bukannya nggak kurang doa, satu lewatin aja, it's okay. Gak ada masalah, itu hal-hal yang gak ada masalah. Amin. Gak usah jadi gimana-gimana. Enjoy aja. Mazmur 23 kan. Dalam lembah kekelaman, udahlah. Gadamu dan tongkatmu. Udah. Berjalan aja. Nah, anugerah terbesar Tuhan berikan dalam hidup kita, apalagi yang lain.
Kita lihat sebuah kisah. Oke. Yohanes. Kita lihat sebuah kisah. Ayat 1. Ketika Tuhan Yesus mengetahui bahwa orang-orang Farisi telah mendengar bahwa ia memperoleh dan membaptis murid lebih banyak daripada Yohanes, meskipun Yesus sendiri tidak membaptis melainkan murid-muridnya, ia pun meninggalkan Yudea kembali lagi ke Galilea. Ia harus melintasi daerah Samaria. Ini kata penting ayat yang keempat. Ia harus melintasi daerah Samaria. Dia harus. Kita berdoa, Tuhan harus melewati Meikarta. Amin. Ini kata penting ayat 4. Simple. Apa ini artinya? Tapi penting. Yesus harus melewati daerah Samaria. Boleh nggak kita ganti Samaria dengan Meikarta? Yuk baca sama-sama. 2, 3. Ia harus melintasi daerah. Maka sampailah ia ke sebuah kota di Samaria yang bernama Sikar, dekat tanah yang diberikan Yakub dahulu kepada anaknya. Orang Betawi bilang Ucup. Di situ terdapat sumur Yakub. Yesus sangat letih oleh perjalanan. Karena itu ya duduk, Yesus aja letih, udahlah ya. Selesai pelayanan di aja letih. Kita bisa letih, jangan kita lesih. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Gak boleh capek, gak boleh on fire. Kita bisa capek. Kita bisa. Saya sepanjang hari ini lelah. Dari pagi saya udah keluar. Lelah. Kita bisa letih, men. Enjoy aja. Ada anugerah Tuhan, nikmati aja. Itulah anugerah, itulah kasih karunia. Amin. Kita ini udah terlalu dibatasi oleh tembok-tembok agamawi sih, termasuk saya. Jadi kadang-kadang orang kalau lagi ini letih, wah lu gak Alkitabiah lu, wah Roma 12 lu, wah jangan padamkan roh. Yesus bisa letih kok. Mau ngomong apa? Alkitab yang bilang. Ini saya udah harus kacamata. Terlalu kecil. Sampai mana tuh tadi? Karena ia duduk di pinggir sungai itu, di situ dan sangat letih oleh perjalanan. Karena itu ia duduk di pinggir sumur itu. Hari kira-kira pukul 12, jam 12. Nggak usah kita lihat jam 12, waktunya kelamaan nanti kita. Maka datanglah seorang perempuan Samaria. Yesus harus melintasi daerah Samaria untuk ini. Maka datanglah seorang perempuan Samaria hendak menimba air, kata Yesus kepadanya. Ini lebih enak. Oke, thank you. Berilah aku minum. Semua katakan berilah aku minum. Nah, datang seorang perempuan, tunggu dulu 7. Datang seorang perempuan mau nimba air, terus Yesus ngomong berilah aku minum. Syok dong ini. Orang sudah bilang awewe. Syok. Iya, awewe nah. What? Bahasa sekarang. Apa? Ayat 8. Sebab murid-muridnya telah pergi ke kota membeli makanan. 9. Kata perempuan sama itu kepadanya, masa? Nah itu yang tadi. What? Hah? Lu sendirian? Ini wanita. Oke, kalau kita lihat ayat 12, 13, 14, kita tahu ini wanita jablay, wanita tukang kawin. Oh, lu mau goda gua lu ya? Lu mau goda gua lu? Kalau baca bener-bener ini ayat ini, jangan langsung ke ayat 12, 13, 14-nya. Lihat nih, mau goda gua nih orang. Mau goda gua nih. Main-main sama gua. Dia mulai genit.
Lu mau minum? Oke. Wanita jablay. Kenapa jam 12? Karena ini wanita jablay. Wanita Yahudi nimba air, bukan jam 12. Jadi di tengah kesepian, justru di waktu itulah ada anugerah Tuhan terbesar mau ditampakkan. Di tengah keberadaan yang gak masuk akal, di tengah hal-hal yang gak mungkin, justru di waktu itulah ada anugerah Tuhan yang mau dilimpahkan. NCC kalau udah 2000, gak ada yang gak mau. Justru di tengah-tengah orang gak mau datang, di tengah orang-orang gak tertarik. Jam 12 Yesus harus ketemu wanita ini. Dia harus melintasi jam 12 karena dia tahu wanita pelacur ini gak mau datang rame-rame sama wanita lain. Itu biasa buat wanita, nimba air, ambil air buat rumahnya. Tapi dia jam 12 supaya apa? Gak ada orang lain. Dan Yesus tahu jam 12. Jam 12 adalah waktu di mana waktu yang gak mungkin. Masa season yang gak lazim. Jam 12. Amin. Mungkin NCC lagi jam 12 ini. Tahu. Lalu perempuan itu ngomong, masakan engkau seorang Yahudi, kan ada tembok di bawahnya. Seorang Yahudi minta minum kepadaku, gua Samaria, lu Yahudi. Sebab orang Yahudi tidak bergaul dengan orang Samaria. 10. Jawab Yesus kepadanya, jikalau engkau tahu tentang, keluar kata kasih karunia, keluar kata anugerah di sini. Keluar kata, dari kasih karunialah setiap makhluk, setiap manusia menjadi manusia baru. Dari kasih karunia Allah lah setiap kita dijadikan manusia lama menjadi manusia baru. Jika engkau tahu tentang anugerah, tentang kasih karunia Allah, dan siapakah dia yang berkata kepadamu, berilah aku minum, percayalah atau niscaya engkau telah meminta kepadanya dan ia telah memberikan kepadamu air hidup. Masih bingung nih awewe iya. Cewek ini masih bingung, apa ini? 11. Perempuan itu kata perempuan itu kepadanya, Tuhan, engkau tidak punya, nih mulai pakai pikiran manusia. Engkau gak punya sumur, gak punya timba dan sumur amat dalam. Dari mana engkau memperoleh air hidup itu? Dia baru mendengar kata air hidup, lalu dia lempar. Gimana lu dapat air hidup? Lu gak bawa timba, gua yang bawa. Lu gak punya sumur, karena sumur ini sumur Yakub. Ini bukan sumur lo. 12. Adakah engkau lebih besar? Nah, dia nanya kan. Karena ini sumur Yakub, lo lebih besar daripada Yakub yang memberikan sumur ini kepada kami yang telah minum sendiri dari dalamnya, ya serangannya dan ternaknya. 13. Jawab Yesus kepadanya, oh haleluya, barang siapa minum air ini ia akan haus lagi. Barang siapa minum air ini akan haus lagi. Kenapa sih banyak orang Kristen ke gereja melayani, haus lagi. Jangan-jangan dia belum minum air yang Tuhan berikan sama dia. Banyak yang mundur gak? Banyak. Satu gereja bilang, pandemi ini kami kehilangan ribuan jemaat kami. Kami nggak tahu mereka kemana, tapi yang pasti mereka meninggalkan Tuhan. Ada ribuan. Mega church
Barang siapa minum air ini, ia akan haus lagi. Minum air ini nih dia kasih, barang siapa minum ini air ini, ia sumur. Ya. 14. Barang siapa minum air, saya nggak eksposisi terlalu berlebihan. Minum air yang akan kuberikan kepadanya, ia tidak akan haus. Kita baca kata ia tidak akan. 2, 3. Ia tidak akan haus untuk selama-lamanya. Sebaliknya, air yang akan kuberikan kepadanya akan menjadi mata air. Mata air, bukan air. Mata air di dalam dirinya yang terus-menerus memancar sampai kepada hidup yang kekal. Nanti, sampai nanti, forever, sampai nanti hidup yang kekal, kepada hidup yang kekal. Haleluya. Barang siapa minum air yang kuberikan kepadanya, ia tidak akan haus untuk selama-lamanya. Air yang kuberikan kepadanya. Ini bicara apa sih? Yang tadi, kasih karunia Allah. Haleluya. Oh, Tuhan baik. 15. Kata perempuan itu kepadanya, Tuhan, berikanlah aku air itu agar melunak ini wanita, supaya aku tidak haus dan gak usah datang lagi ke sini untuk menimba air. 16. Kata Yesus kepadanya, ini bikin syok lagi. Pergilah, minta minum, disuruh apa? Minta minum, disuruh apa? Pergi. Kalau saya minta, Pastor Luki, saya lapar. Terus dia bilang, ini ada gitar. Masuk akal gak? Pastor Luki, saya haus. Terus dia bilang, ini ada monitor. Yesus tawarin air, lalu dia minta. Loh, kok disuruh pergi? Nah, ini kadang-kadang memang pikiran manusia itu enggak bisa mencapai pikirannya Allah. NCC ini perlu pikiran Allah ada di sini. Amin. NCC ini perlu, Tuhan, apa yang kau mau? Kita gak bisa. Kita minta Tuhan ini, Tuhan begini, Tuhan begini, Tuhan begini. Tuhan suruhnya ini. Minta air, oke, lu tawain air, oke, gue mau air itu. Yesus suruh pergi. Di mana nyambungnya? Oh Yesus, haleluya. Pergilah, panggillah suamimu dan datang ke sini. Nah, wanita ini langsung syok. Lu tahu siapa gue? Lu tahu siapa gue? Kalau kita lompat jauh ke ayat yang keberapa gitu, dia datang ke Samaria, lalu dia bilang, hey, ada yang tahu, dia ngomongin semua hidup saya, mungkinkah dia nabi yang disebut-sebut itu? Yuk kita ke sana, dia tahu siapa gua loh. Kita ke sana, satu kampung Samaria datang kepada Yesus. 17. Kata perempuan itu, aku gak punya suami. Kata Yesus kepadanya, tepat katamu, bahwa engkau tidak punya suami. 18. 2 kali Yesus ngomong. Yang pertama, tepat apa katamu. Dia ngomong benar. Sebab engkau sudah mempunyai 5 suami dan yang sekarang padamu, berarti ada 6, bukanlah suamimu. Dalam hal ini engkau berkata benar. 2 kali Yesus memuji wanita ini. Itulah kasih karunia. Sesuatu yang harusnya kita nggak bisa terima, tapi kita terima. Sesuatu yang harusnya kita nggak terima, tapi kita terima. Itulah kasih karunia. Tepat apa katamu? Dalam hal ini kau berkata benar. 2 kali Yesus ngomong hal positif loh.
Kan bingung, sebenarnya benar gak sih ini wanita ngomong, kok Yesus muji-muji dia sih? Yesus membenarkan kata-kata dia. Dari sinilah kita tahu siapa wanita itu. Wanita berdosa, wanita sampah, wanita yang tidak berharga, wanita yang disepelekan di masyarakat. Ingat ya, pelacur zaman dulu sama sekarang beda ya. Pelacur zaman dulu ketutup semua, zaman sekarang kebuka semua. Halo? Pelacur zaman dulu gak kayak sekarang, pakai rok, tank top. Hai Om, Om Lucky nih kalau di tempat-tempat tertentu. Hai Om Lucky. Om, dia tarik gitu loh. Itu pelacur zaman dulu. Pelacur zaman sekarang. Pelacur zaman dulu nggak begitu. Ketutup cuma satu. Ketutup. Budayanya kan begitu. Pakaian. Bukanlah suami dalam ini kau berkata benar. Nah, cukup sampai sini saja. Teman-teman, anugerah itu turun kalau kita ngomong apa adanya sama Tuhan. Anugerah itu mengalir ketika kita ngomong, Tuhan gua capek, gua lelah, Tuhan gua begini, Tuhan gua iri hati sama dia, Tuhan gua mau lepas dari dosa ini tapi gua gak mampu Tuhan. Sama seperti ketika pemungut cukai sama orang beragama datang ke bait Allah. Lihat apa yang dilakukan oleh orang berdosa. Dia menyinyir, lalu dia pukul dadanya. Tuhan, aku orang berdosa Tuhan. Dia ngomong apa adanya, dia ngaku apa adanya. Tuhan, aku ini, aku gak layak, Tuhan, aku gak layak. Orang beragama, Tuhan, aku gak kayak dia. Gue perpuluhan loh Tuhan. Gue ngajar, gue ke gereja loh. Gue buat ini, gue buat itu loh Tuhan. Tuhan bilang mana yang dibenarkan? Itu. Kata dibenarkan itu mana yang menerima kasih karunia itu, bukan ini. Amin. Roh agamawi menutup semuanya, tapi Roh Kristus membuka semuanya. Susah nih bengong. Saya nggak tahu gerejamu kayak gimana. Tapi ini benar, percayalah. Banyak ayat-ayatnya, saya nggak buka. Cukup dari sini aja. Sekali lagi, roh agama itu menutup semuanya. Anugerah itu membuka semuanya. Emang gua nggak bisa Tuhan? Emang gua nggak mampu? Gua bukan siapa-siapa. Gak bisa Tuhan. Gua miskin. Gua gak beres hidup gua. Kalau orang beragama kan, saya gak kayak dia. Dia tutup semuanya. Padahal orang beragama datang kepada Yesus. Yesus, ini ada wanita ketemu berzina. Menurut hukum Musa, ini harus dirajam sampai mati. Yesus jawab, enggak. Dia apa? Duduk. Dia nulis. Lihat, orang beragama, roh agamawi, nunjuk-nunjuk. Dia nutupin dirinya. Tahu dari mana? Itu wanita berzina. Salah satu dari orang beragama tidur sama dia, bukan? Jadi dia ngomong sama temannya, tadi malam gue tidur sama dia, ayo gini. Atau minimal ngintip. Karena tahu dari mana. Yesus ajarin, duduk, jangan mikirin urusan orang lain, lu kerjakan urusan lu. Dia catat, nggak tahu dia nulis apa. Mungkin di situ dia nulis NCC, mungkin. Atau dia menulis kasih karunia buat wanita pelacur itu. Nggak tahu Yesus nulis apa.
Gue ngomong bersungut-sungut sama ngomong dong Yesus, ngomong dong, ngomong, lu jangan diam aja. Yesus langsung berdiri. Oh, lu mau gue ngomong? Oke. Siapa yang gak berdosa, lempar duluan. Lihat, gak ada kan? Berarti mereka berdosa semua kan? Mereka tidur juga kan sama di wanita. Tahu dari mana tidur sama wanita? Gak lempar. Haleluya. Semua katakan haleluya. Mari kita menjadi manusia baru yang hidup di dalam kasih karunia Allah yang melimpah, unlimited. Kasih karunia Allah itu gak bisa dibatasi, teman-teman. Kalau dibatasi itu bukan kasih karunia, itu bukan anugerah. Amin. Saya pusing orang ngomong hypertense, ngomong ini, ngomong itu. Saya bilang, aduh, nggak usah pusingin aja. Udah, kalau lu nggak mau terima ya udah, jadilah sesuai dengan iman lu. Udah gitu aja bukan? Hari ini, mari kita menjadi NCC yang penuh dengan kasih karunia yang melimpah. Kita tahu kok tanpa Tuhan kita nggak bisa. Kita tahu kok bahwa kita terbatas. Kita tahu kok gak ada yang kita bisa andalkan, cuma Tuhan. Siapa yang kita bisa andalkan? Siapa? Gak ada yang bisa satu aneh. Kita mengandalkan satu aja, disitulah kegagalan kasih karunia. Kan NCC ini ada karena dia. Disitulah gagalnya NCC. Sama kayak gereja. Oh gereja ini ada, karena dia. Disitulah gagalnya. Makanya Tuhan buat. Dipanggil Tuhan lah, inilah, itulah, ini, itulah. Segala macam. So, come on NCC, kita perlu Tuhan. Come on NCC, hari ini kita mau Tuhan berkarya Tuhan. Tuhan, apa yang kau mau? Kami gak tahu Tuhan. Kami cuma mau coba melangkah aja. Sekali lagi, kami mau coba melangkah. Kami mau terus melangkah. Kami terus coba Tuhan. Jadilah apa yang kau mau. Tanpa kau kami gak bisa Tuhan. Tanpa kau gak bisa. Disitulah manusia baru. Amin. Manusia baru itu ditentukan bukan aku, tapi dia. Galatia 2:20. Namun bukan aku sendiri yang hidup, tapi dia yang hidup dalam aku. Dan hidup yang kuhidupi sekarang ini, itu hidup karena dia. Wah hebat banget tuh ayat. Hidup sekarang ini hidup karena dia. Itulah kasih karunia yang melimpah-limpah. Haleluya. Haleluya. Mari kita berdoa. Tuhan, kami mau datang kepada tahta kasih karuniamu yang kudus. Tuhan tolong kami. Tuhan tolong kami. Bawa NCC ini kepada apa yang kau mau. Kami mau berkata, we need you Lord. Setiap kami yang ada di sini, kami mau datang seperti wanita ini. Tolong Tuhan. Mungkin kami gak seperti wanita ini, tapi kami gak berhak bahwa kami lebih benar dari wanita pelacur dari Samaria ini. Tuhan tolong malam ini, tolong kami, biar ada perjumpaan ilahi, ada encounter. Roh Kudus berbicara kepada kami. Tuhan, buatlah terobosan dalam hidup kami lebih lagi. Tuhan, buatlah sesuatu atas NCC ini Tuhan. Come on Jesus. Come on Jesus. Come on Jesus. Jesus. Haleluya. Kami perlukan keajaiban. Kami butuhkan sentuhan tangan-Mu. Kami tak dapat jalan sendiri.
karata bakaya sikaratamu. Jesus. Yes, yes, yes. We need you, Lord. We need you, Jesus. Kami adalah manusia baru yang diciptakan di dalam Engkau, segambar dan serupa dengan Engkau. Yesus, Yesus, tolong kami. Ya Tuhan, ya Tuhan. Kemanakah kami mencari kasih sejati? Kemanakah, oh kemanakah kami berseru saat badai datang menderu, saat badai datang. Yes, come on, we need you, Lord. Ya kami Kau, hanya Kau yang yes, cuma Engkau Tuhan. Pulihkan segala sesuatu. Oh, we need you, Lord. Kami butuhkan sentuhan tangan-Mu. Kami tak dapat jalan sendiri. Yes, haleluya. Ya Bapa, kami perlu Kau. Mari angkat tanganmu, katakan kami perlu Tuhan. Kami perlu Engkau, MCC perlu Engkau. Roh Kudus, Roh Kudus tuntun kami. Roh Kudus, kasih karunia-Mu melimpah. Roh Kudus, haleluya. Yesus, Tuhan kami berdoa ya Tuhan, biar terjadi terobosan di MCC ini. Kami berdoa ya Tuhan, biar terjadi sesuatu yang besar di MCC ini. Kami berdoa kasih karunia Allah melimpah mengalir. Kami berdoa kasih Allah, kasih karunia Allah melimpah mengalir, mengalir, mengalir. Tuhan mengalirlah, mengalirlah di tengah kami Tuhan. Kami berkata tanpa Kau kami gak bisa buat apa-apa. Tanpa Kau MCC ini tidak ada apa-apanya. Tuhan, we need you, Lord. Tuhan, tunjukkan jalan-jalan-Mu. Tunjukkan kasih karunia-Mu lebih lagi buat kami melihat. Tuhan tolong, Tuhan tolong, Tuhan. Limpahkan kami dengan hal-hal yang ilahi. Limpahkan kami dengan hal-hal yang dari Engkau Tuhan. Di dalam nama Yesus, di dalam nama Yesus. Kebenaran-Mu memerdekakan Tuhan. Kebenaran yang selama ini kami terima, kami pun yang Tuhan dimerdekakan. Tuhan tolong dalam nama Yesus Tuhan. Dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus Tuhan. Roh Kudus, berbicaralah kepada setiap kami. Untuk kami bisa bergandengan tangan. Untuk kami bisa bergerak. Untuk kami bisa sehati. Untuk kami bisa melakukan Tuhan hal-hal yang besar. Tolong kami Tuhan. Tolong kami. Kami mau berkata seperti wanita pelacur ini Tuhan. Berilah air minum itu lebih lagi. Tentu bukan tentang keselamatan, karena kita udah selamat. Tapi air yang lebih. Sesuatu kasih karunia Allah yang lain lagi. Supaya kita mengerti apa yang kita harus lakukan di MCC ini. Berilah aku air itu. Berilah aku air itu Tuhan. Berilah kasih karunia-Mu atas MCC. Nyatakanlah kasih karunia-Mu atas MCC ini Tuhan. Kalau Engkau bisa memakai satu wanita ini memenangkan satu kampung Samaria, kenapa Engkau tidak bisa memakai setiap kami untuk kami berdampak di mana kami berada? Di Meikarta, di Lipo, Cikarang, di Delta Mas, di Kabupaten Bekasi, bahkan di Jawa Barat. Bahkan kami
berdampak di Indonesia, bahkan ke bangsa-bangsa Tuhan. Kenapa itu tidak bisa kami lakukan Tuhan? Dan kami mau berkata kami bisa melakukannya karena kasih karunia Allah. Roh Kudus turunlah, perkara-perkara yang besar atas kami. Tuhan, aku berdoa buat setiap yang hadir. Aku nggak tahu Tuhan, hamba-Mu nggak tahu pergumulan mereka, nggak tahu hati mereka, pikiran mereka. Tapi hamba berdoa dalam nama Yesus, ada terobosan yang baru, ada kasih karunia Allah yang melimpah lebih lagi atas mereka. Aku berdoa di dalam nama Yesus, luruskan jalan-jalan yang salah, luruskan hati yang salah Tuhan. Kau tolong hidup mereka Tuhan, masa depan mereka, keluarga mereka, pekerjaan, usaha bisnis mereka, studi mereka. Kau berdoa ya Tuhan, yang sedang ada dalam kebingungan Tuhan, beri arah, berikan direction ilahi, arahan yang dari Engkau di dalam nama Yesus Tuhan. Kau berdoa ya Tuhan, firman-Mu yang akan membuat terobosan atas mereka. Terima kasih, terima kasih ya Tuhan, terima kasih ya Tuhan. Mari kita angkat tangan kita buat Meikarta, kita berdoa buat kota kita Tuhan. Kami mengangkat tangan kami untuk Meikarta, Kabupaten Bekasi Tuhan. Tolong Tuhan, bahkan yang ada di sekitar Lipo, Cikarang, Delta Mas, Cibarusa, Setu Tuhan, yang ada di sekitar sini Tuhan, kami berdoa dalam nama Yesus. Kami berdoa Tuhan, berkati Tuhan kota ini, berkati tempat-tempat ini Tuhan, di dalam nama Yesus. Di dalam nama Yesus turunlah roh takut akan Allah. Kami berdoa buat anak-anak muda yang radikal. Kami berdoa ya Tuhan buat pekerja-pekerja, karyawan-karyawan yang radikal, pelajar-pelajar yang radikal. Kami berdoa dalam nama Yesus. Kami berdoa dalam nama Yesus Tuhan. Tuhan turunlah anugerah-Mu, tunjukkanlah jalan-jalan-Mu, bangkitkan mereka. Tulang-tulang kering itu bangkit, tulang-tulang kering itu bangkit bersatu. Aku berdoa dalam nama Yesus. Kami bersatu hati dalam nama Yesus. Lawatlah kota kami, lawatlah daerah ini, lawatlah Meikarta Tuhan. Tuhan tolong pabrik-pabrik, kantor-kantor yang ada di sini, sekolah-sekolah yang ada di daerah ini, di dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus kami berdoa Tuhan. Kami minta intervensi ilahi turun atas mereka. Kami minta kedaulatan Allah turun atas mereka. Di dalam nama Yesus, Roh Kudus bekerjalah Tuhan, bekerjalah di dalam nama Yesus. Di jalan-jalan, di tempat-tempat mereka nongkrong Tuhan, di gang-gang Tuhan, dimanapun Tuhan, di resto-resto dalam nama Yesus. Roh takut akan Allah mengalir, roh takut akan Allah turun di sana. Kami berdoa dalam nama Yesus, di dalam nama Yesus Tuhan, mengalir, 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 mengalir Tuhan. Ini doa kami, ini doa kami. Demi doa kami Tuhan, curahkan Tuhan hujan keselamatan, curahkan Tuhan hujan pertobatan atas Meikarta, curahkan Tuhan hujan kuasa-Mu, selamatkan Meikarta, kan Meikarta curahkan. Tuhan, yes, yes, pertobatan dalam nama Yesus. Sekolah-sekolah, kampus-kampus, pabrik-pabrik, kantor-kantor, kami berdoa dalam nama Yesus. Selamatkan Meikarta, kami Meikarta. Ini doa kami di dalam nama Yesus. Mengalirlah Roh Kudus, mengalirlah Roh Kudus. Mereka perlu Engkau, mereka perlu Engkau. Tuhan, berikan hati Allah bagi kami, berikan hati-Mu bagi kami. Kami melihat seperti Engkau melihat. Mampukan kami untuk memberitakan Injil, untuk menyatakan kebenaran Tuhan atas mereka, bahwa mereka yang sudah ada di dalam Tuhan, bahwa mereka adalah manusia-manusia baru. Mereka yang belum ada di dalam Tuhan, biar mereka menjadi manusia-manusia baru. Tolong kami Tuhan, tolong kami. Aku berdoa pakai setiap kami,
pakai setiap kami untuk kami move, untuk kami bergerak dalam nama Yesus. Bergerak dalam nama Yesus. Roh Kudus, Roh Kudus. Makasih, urapi kami. Urapi kami. Urapi kami Tuhan. Kami tahu Tuhan, banyak anak muda memerlukan Engkau. Beri keberanian kepada kami. Kami bergerak. Bergerak dan bergerak. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih Tuhan. Katakan terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Katakan saya manusia baru yang dilimpahkan dengan kasih karunia Allah yang tak terbatas. Haleluya. Haleluya. Haleluya Tuhan Yesus. Kami menikmati hadirat-Mu. Kami menikmati Engkau. Kami perlukan, saya serahkan pada Pastor Luki, ajaib sentuhan tangan-Mu, kami tak tahu jalan sendiri. Kami perlu Kau Tuhan. Kami perlu Kau Tuhan. Kami perlu Kau Tuhan. Haleluya. Haleluya. Terima kasih Tuhan untuk anugerah-Mu dalam hidup kami. Dan malam hari ini tubuh dan jiwa kami disegarkan oleh firman Tuhan. Kau terus mengurapi hamba-Mu Pastor Stanley Sarunson dalam tugas-tugas pelayanan. Dahsyat Tuhan kerjakan hal-hal yang luar biasa. Tidak kebetulan kalau hamba-Mu bisa berdiri di tempat ini Tuhan, di mana kami satu visi dan misi, membangun sebuah pekerjaan Tuhan yang tidak